Masih bersama saya Bung Salim dalam Lensa Bung Salim. Saya masih ditemani oleh Bung Siap. Zulkifli. Masih boleh ditanya-tanya nih Bung. Boleh. Sekarang Siap. tadi kan tentang cintanya, tentang apanya, tentang organisasinya ini saya dengar kabar Bung Jul ini aktif di organisasi Muhammadiyah, Pemuda Iya, Muhammadiyah ya. Pemuda Muhammadiyah. Apa bidang-bidang apa saja yang dikelola Pemuda Muhammadiyah? Karena saya tahu di Muhammadiyah itu mulai dari IPM-nya, pelajarnya, Iya, pemudanya, sampai mahasiswanya. dengan orang-orang tuanya Iya. pengurus Muhammadiyah membidangi beberapa jenis usaha. Ini yang sangat menarik, ini mungkin bisa disampaikan, Bung. Iya. Alhamdulillah saya dipercayakan teman-teman Pemuda Muhammadiyah. Saya kemarin terpilih 2019 selaku Pemuda Muhammadiyah, Ketua Pemuda Muhammadiyah Luwu. Di sini sebenarnya banyak yang setelah saya masuk di kepemudaan ini, ya, sungguh luar biasa ya, Ya. organisasi Muhammadiyah ini. Salah satu angkatan muda Muhammadiyah. Kebetulan ada beberapa bidang yang kami memang fokus ke situ, termasuk juga kami ada istilahkan di sini Papa Muda, ya, para pengusaha muda Muhammadiyah. Dan saya bagaimana mengajak teman-teman pemuda ini selalu berpikir entrepreneur dan berusaha. Ya. Ya, bahkan saya justru katakan kepada teman-teman jangan terlalu cepat masuk di politik. Ya. Malah. Justru saya bilang, ayo kita sama-sama mencari usaha-usaha dan Mencari mengembangkan penyuh, ya. usaha, bukan hanya untuk diri kita di organisasi kita, tapi untuk masyarakat juga. Ya, betul. Ya, banyak kegiatan di kemasyarakatan, termasuk kami juga melakukan pendampingan usaha UMKM. Ya. Bahkan ada satu desa percontohan binaan kami itu di Desa Redo, yaitu termasuk bagaimana kami mendampingi mereka untuk memasarkan hasil produk-produk usaha kecil menengahnya mereka. Kita berikan pelatihan bagaimana secara online, memasarkan secara online. Mantap. Alhamdulillah dengan adanya pendampingan ini usaha mereka produksinya meningkat dan jualannya juga lancar. UMKM ya? Ya, UMKM. Produksinya berupa pot dari sabuk kelapa. Ya, itu bahkan dia sudah jadi pernah jadi juara 1 waktu pameran UMKM di Luwu. Salah satu juara. Yang menarik ini adalah untuk entrepreneur. Jarang organisasi yang mau melibatkan dengan urusan-urusan bisnis ya. Kayak Muhammadiyah ini satu bagaimana pembinaan terhadap mereka itu selain yang Ya, tadi karena dikatakan, memang Bung. di pemuda Muhammadiyah ini kan rata-rata teman-teman yang memang sudah usia produktif ya, bukan pelajar lagi, bukan mahasiswa lagi, dan rata-rata sudah berkeluarga. Ayo kita sama-sama. Bahkan kami ini menggandeng salah satu lembaga BUMN, Ya. Penggadaian. Ya, kami kerjasama dengan mereka dalam hal agen, ya. Teman-teman pimpinan cabang di kecamatan, Ya. bahkan ranting ini yang mau jadi agen, itu kami fasilitasi. Dan kemudian teman-teman yang mempunyai membuka tabungan emas, kami mengajak bagaimana kita menabung dengan emas, karena emas ini kan salah satu, ya, maksudnya nilainya yang setiap waktu naik ya, dan tidak ada ruginya ya kalau menurut saya. Ini sudah berjalan, bahkan kami saling sharing lah kebutuhan, bahkan pendanaan kegiatan di Pemuda Muhammadiyah ini disponsori oleh pihak-pihak lembaga seperti ini. Bahkan Pertamina juga kami sharing juga. Memakai CSR-nya. Ya, CSR-nya. Ini kemungkinan ke depan kita lakukan sunatan massal, ya, bahkan nanti bagaimana pengobatan gratis
semacam itu, Bung Salim. Apakah tidak pemuda Muhammadiyah ini apakah tidak membentuk satu bidang yang khusus untuk masyarakat kecil? Karena dengan bidang kontrol masyarakat miskin, bagaimana pemuda Muhammadiyah membina misalkan akhlak daripada anak-anak usia dini, orang-orang miskin, menuntaskan orang miskin atau dan sebagainya. Iya. Tentunya prinsip sebagai organisasi Muhammadiyah ya tidak lepas dari dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan jelasnya kami juga lakukan ya semacam membentuk mengajak remaja masjid, bagaimana aktif. Kami juga ada pengajian setiap waktu. Mungkin karena pandemi ini kami membatasi, bahkan kami mengajak di beberapa masjid untuk perlombaan-perlombaan ya semacam mengaji, azan, sholat, pelatihan-pelatihan sholat jenazah, sehingga bagaimana anak-anak di setiap desa-desa ini punya regenerasi. Ya, kalau di Luwu saya pernah mendapat di daerah pegunungan, Bung Salim. Di situ satu desa itu ada 4 masjid, tapi selalu kosong karena tidak ada imamnya, tidak ada marbot masjidnya. Nah, sehingga ini menjadi kendala dan menjadi tantangan buat kita di pemuda. Ya, bagaimana membantu pemerintah atau membantu ya masyarakat. Bagaimana ini kami melakukan pelatihan ini sehingga ada regenerasi. MUI juga kan bisa kan di situ sebagai payung dari organisasi Islam ya. Iya. Ya, kami sifatnya koordinasi membantu ya, koordinasi juga. Ya. Kalau kami juga ya artinya kalau masa bodoh juga kan ya mungkin ya banyak ya daerah yang mungkin juga ya satu sisi kegiatan sosial dan keagamaan kami tidak lupakan. Karena sekarang ini terus terang banyak generasi kita yang tidak yang kurang pembelajaran tentang agama, etika. Di Muhammadiyah itu kan saya tahu bahwa ada beberapa pembinaan etika personal introduction, bagaimana attitude-nya supaya bisa bagus. Di situ dibina. Apakah yang dilakukan oleh pemuda tetap ada training untuk anak-anak sekolah yang di luar dari Muhammadiyah lah, ada nggak? Tetap ada. Kami kan karena di pemuda ini banyak background. Bukan berarti kita ini masuk di otomatis langsung jadi ustaz. Tidak juga ada yang pengusaha, ada banyak dokter, pengusaha, dan macam-macam background. Saya sendiri sebenarnya sebagai ketua pemuda Muhammadiyah bukan ustaz. Tapi ya selaku sama muslim, ya kita sama-sama berkumpul, bagaimana berbuat kebaikan sesuai dengan tujuan Muhammadiyah, fastabul khairat, berbuat berlomba-lomba untuk kebaikan. Mempersamakan persepsi, kemudian membawa organisasi ini menjadi organisasi yang religius, bagaimana mengembangkan Islam, dakwah, ya semacam itulah, Bung Salim. Terakhir sekali saya sampaikan bahwa apa harapan atau himbauan kepada generasi-generasi, karena gini, saya menganggap Bung Jul ini berhasil dalam menjadi seorang dewan wakil rakyat, bagaimana yang soft, santun, tapi kehidupan yang bisa keras juga. Apa himbauan-himbauannya? Maksudnya gini, tidak selamanya Bung Jul itu di sini, mungkin bisa naik ke provinsi, naik ke mana. Di 2004 kan menanti seorang Bung Jul untuk ini. Tapi sebelum Bung selesai tugas, tapi apa himbauan-himbauannya supaya menjadi anggota dewan itu tidak gampang dan betul-betul harus tanggung jawab. Gimana, Bung? Silakan. Iya, sebenarnya kalau berbicara tujuan, ya untuk saat ini saya menikmati sebagai anggota DPR,
tapi ya selaku anggota DPR kan punya tanggung jawab moral untuk masyarakat. Tentunya kalau berbicara untuk ke 2024 itu bagaimanalah waktu yang menjawab, tapi mungkin saya lebih nikmati sebagai anggota DPR. Dan saya juga menghimbau kepada, ya kalau bisa dikatakan para teman-teman pemuda, ya sebenarnya menjadi ukuran kesuksesan itu kan bukan dari berapa uang yang dimiliki, ya, tetapi bagaimana berapa besar manfaat bagi masyarakat, apa yang sudah kita lakukan untuk masyarakat. Ya kalau bicara sukses mungkin itu menurut saya seperti itu. Jadi para teman-teman pemuda ini mereka yang sukses harus memikirkan apa yang mereka lakukan hari ini. Ya, itu yang mereka harus punya misi ke depan. Tapi apa yang kalian lakukan untuk hari ini? Saya kira mungkin itu saja, Bung. 2 tahun lebih menjadi anggota DPR Kabupaten Luwu, itu kan PR masih banyak menanti. Sampai 3 tahun mungkin belum tuntas, tapi sudah ada hasil kan, minimal ada hasil. Apakah di 2024 itu menanti tugas yang untuk dilanjutkan sampai membuat program baru? Apakah ya walaupun Bung katakan tidak, tapi masyarakat masih menginginkan sosok seperti Bung yang welas asih, yang lembut, namun tegas. Itu yang orang harapkan, sosok menjadi wakil rakyat seperti Bung ini. Jadi ya itulah seperti yang tadi berbicara bagaimana ke depan. Itu bagaimana nantilah dilihat Bung Salim. Saya untuk saat ini, dan saya juga mempertaruhkan masyarakat menilai, ya. Kalau memang saya saat ini dianggap gagal, ya mau di apa, saya juga ketika tidak terpilih ya mungkin saya bisa introspeksi diri. Tapi untuk saat ini ya saya sudah melakukan yang terbaik dan maksimal, bekerja. Ya alhamdulillah banyak, di samping tugas fungsi pokok saya selaku anggota DPR, saya sudah mungkin bisa maksimal, dan juga di luar organisasi yang saya pimpin ini banyak yang menyentuh ke masyarakat terkait masalah bantuan-bantuan sosial dan bencana-bencana kami terjun langsung, dan kami memfasilitasi bagi warga-warga yang tidak mampu, yang warga yang tergolong miskin, yang perlu bedah rumah. Kami di Pemuda Muhammadiyah alhamdulillah bisa memfasilitasi ini, baik dari sisi dari sifatnya internal kami di Muhammadiyah bisa bantu, dan kami juga bisa memfasilitasi ke pemerintah. Jadi dengan tugas sebagai wakil ketua DPR menggandeng Pemuda Muhammadiyah untuk membantu pemerintah dan semua masyarakat yang membutuhkannya. Seperti itu. Namun walaupun sekali lagi saya katakan, walaupun Bung bilang nantilah saya kerja dulu, tapi kan pasti ada target. Target itu di 2024 menanti, apakah masih mau di Luwu atau ya orang bilang why not? Kenapa tidak kan? Orang itu cuma bilang saya dulu dari ini, tapi saya akan naik kelas, naik peringkat, yang menyuarakan rakyat. Karena sosok dari Bung Zul ini sangat meyakinkan untuk ke depan menjadi seorang pilihan rakyat. Jadi bukan karena memang sosok yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh seorang Bung Zulkifli ini. Ya mungkin biarlah waktu yang menjawab, Bung Salim. Ya, bagaimana intinya saya untuk saat ini ya berbuat untuk masyarakat. Kalau toh memang keluarga dan masyarakat menginginkan, ya itu pun kan tidak semudah kita. Ya kita tetap harus ya mintalah penilaian dari masyarakat dan keluarga. Ya seperti apa. Saya kira ini ukuran-ukuran seperti ini harus terukur ya, karena bicara politik ini bicara pertarungan.
bukan hebat-hebatan ya. Ya, bukan hebat-hebatan. Bukan karena apa? Karena partainya besar gini tidak juga. Iya. Maksudnya partai yang mendukung kan, Iya. menjembatani kita. Tapi intinya seseorang itu yang pelakunya ya. Ya. Dan kembalikan juga ke partai. Kalau partai menugaskan kamu seperti ini, ya namanya perintah partai ya. Mau ke kiri, ke kanan, ke atas, ya tergantung juga dari partai. Tapi intinya untuk kemaslahatan masyarakat ya. Ya. Bukan untuk kepentingan politik sendiri, kepentingan partai, tapi kepentingan partai dibaringin dengan kepentingan masyarakat dengan niat yang mendasar ya. Ya. Organisasinya semua mungkin baik, tujuannya sama. Semua tujuan organisasi saya kira tidak ada yang artinya mau berbuat jahat, tetapi kan kembali sama oknum, Bung Salim. Nah, tapi tergantung juga dari para pimpinan, ketua organisasi ini, ya, bagaimana memberikan doktrin ini kepada teman-teman, para teman-teman kader di organisasi. Jadi harapannya Bung Zul ini boleh ada perbedaan, tapi punya satu tujuan, iya, bagaimana kemaslahatan umat dan masyarakat ya. Siap. Sebenarnya masih banyak Bung yang saya mau tanyakan kepada Bung, namun durasi waktu, ya, namanya ada perjumpaan, ada perpisahan. Demikian juga dengan kami, saya dengan Bung Zul. Ya, terima kasih banyak Bung atas kesediaan waktunya untuk ditanya-tanya tentang pribadi, organisasi, dan pekerjaannya sendiri. Nah, pemirsa 55 TV, demikianlah perjumpaan kita bersama Bung Salim dalam Lensa Bung Salim. Di lain waktu kita akan berjumpa kembali dengan tema dan topik yang berbeda. Salam Indonesia.